Usai dicoret Bima Sakti, Lionel Sinathrya justru promosi ke Paris Saint-Germain U19. Claudia Schooneman dan Zainal Arieff beri motivasi pesepak bola muda di acara Superco Superfest 2023. Kabar Abroad Timnas, Sandy Walsh apes alami cedera lagi hingga dapat rapor merah. Satgas Anti Mafia Bola resmi dibentuk, Marwarar Sirait tegaskan tanpa biaya PSSI. 3 pemain keturunan Timnas Indonesia U17 yang dibawa Bima Sakti TC di Jerman. Usai dicoret Bima Sakti, Lionel Sinathrya justru promosi ke Paris Saint-Germain U19. Lionel Sinathrya, anak kandung selebritas Darius Sinathrya, mendapatkan promosi setelah dicoret Bima Sakti dalam seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Setelah gagal merebut hati Bima Sakti untuk bermain bersama Timnas Indonesia U17, Lionel Sinathrya sukses mencatatkan perkembangan baru bersama Paris Saint-Germain Academy Pro Residency Greater Geneva. Perkembangan ini dibagikan langsung oleh ayahnya, Darius Sinathrya. Menurut Darius, Lionel Sinathrya sukses mendapatkan kesempatan promosi ke tim U19 dari Akademi Paris Saint-Germain tersebut. Menurut Darius, kesempatan promosi ke tim U19 ini jelas menjadi sesuatu pencapaian istimewa. Padahal pemain yang akrab disapa Leo itu usianya baru menginjak 16 tahun. Darius menjelaskan Lionel juga sukses mencatatkan performa impresif ketika bermain bersama tim U17. Tak hanya itu, anak keduanya, Diego Andres Sinathrya, juga tampil impresif bersama tim U16. Darius berharap ini menjadi musim yang bagus bagi kedua anaknya tersebut. Mereka diharapkan bisa terus berkembang bersama akademi milik Paris Saint-Germain itu, sehingga bisa meningkatkan kemampuannya. Awal yang baik untuk musim ini dan sesuai rencana jangka panjang pelatih kepala. Mereka akan mulai musim ini melawan tim-tim setempat sebelum mulai menaikkan intensitas. Baik latihan maupun lawan tanding dengan tim Youth Pro dari sekitar Prancis, Swiss, dan Italia, ujarnya Darius. Semoga musim ini berjalan baik untuk Leo dan Diego. Dijauhkan dari cedera dan bisa terus berproses dan berkembang lebih baik lagi dan akhirnya masuk ke sistem sepak bola Eropa pada waktunya nanti, tambahnya. Claudia Schooneman dan Zainal Arieff beri motivasi pesepak bola muda di acara Superco Superfest 2023. Striker Timnas Wanita Indonesia U19, Claudia Schooneman dan legenda Timnas Indonesia Zainal Arifin turut hadir dalam acara turnamen Superco Superfest 2023 di Tangerang, Banten. Dalam acara yang diadakan PT Hongguan Biscuit Factory Indonesia Ltd melalui merek Superco ini, Claudia dan Zainal Arifin tampak memberikan motivasi kepada para pesepak bola muda. Seperti diketahui, Superco Superfest 2023 menggelar kompetisi sepak bola usia dini yang melibatkan anak-anak usia 8 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun agar mereka makin semangat bermain. Striker Timnas Wanita Indonesia U19, Claudia Schooneman dan legenda Timnas Indonesia Zainal Arifin turut hadir dalam acara turnamen Superco Superfest 2023. Pertandingan ini tidak hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang merayakan persatuan, semangat tim, dan kecintaan terhadap sepak bola. Turnamen Superco Superfest 2023 ini diikuti 40 sekolah sepak bola dari berbagai daerah. Acara ini pastinya sangat bagus banget buat pesepak bola muda. Soalnya dari acara ini akan banyak muncul bibit-bibit baru ya dan kemungkinan bisa main untuk Timnas Indonesia. Karena di sini mereka bisa tunjukkan kemampuan mereka, skill mereka, kata Claudia usai memberikan motivasi kepada pemain di ajang Superco Superfest 2023. Hal senada juga dikatakan Zainal Arieff. Bahkan ex-pemain Persib Bandung itu berharap agar turnamen atau kompetisi Superco Superfest bisa diadakan konsisten setiap tahunnya. Menurut Zainal Arieff, para pesepak bola muda hebat akan lahir dari seringnya mengikuti kompetisi. Dulu zaman saya aktif kita belum ada event seperti ini, di zaman sekarang ini banyak fasilitas seperti ini. Mudah-mudahan terus continue karena cikal bakal pemain timnas yang akan datang akan lahir dari kompetisi usia dini, kata Zainal Arieff. Jadi harapannya event ini bisa diadakan konsisten setiap tahunnya, harapnya. Kabar Abroad Timnas, Sandy Walsh apes alami cedera lagi hingga dapat rapor merah.
Kabar abroad timnas Indonesia, Sandy Walsh yang berlaga di Liga Pro Belgia. Sandy Walsh bermain menjadi starter di Cafe Mechelen saat menjamu Oehalen. Pada pertandingan yang digelar di Achter de Kazerne tersebut diwarnai banyak drama. Termasuk drama yang menyangkut pemain bertahan Garuda, Sandy Walsh. Bermain sejak menit pertama, Sandy Walsh langsung melakukan kesalahan di kotak terlarang. Saat itu Cafe Mechelen sudah tertinggal 0-1 atas tim tamu. Sandy dinilai wasit melakukan pelanggaran terhadap pemain Oehalen di menit 14. Tackle yang dilayangkan Sandy Walsh dinilai mengenai tubuh John Dagur. Sempat menimbulkan perdebatan, wasit tetap menganggap hal yang dilakukan Sandy Walsh adalah pelanggaran keras. Sandy Walsh diganjar kartu kuning dan Oehalen mendapat tendangan penalti. Menariknya, Gaetan Chouke yang dipercaya menjaga gawang Cafe Mechelen sukses menepis tendangan penalti yang dieksekusi John Dagur sendiri. 2 menit berselang dari kejadian tersebut, Sandy Walsh justru mengalami cedera. Sandy Walsh ditarik keluar karena mengalami benturan di bagian kelapa hingga berdarah. Sandy Walsh langsung ditarik keluar dan diganti oleh Van Hecke. Kekalahan ini sekaligus membawa Cafe Mechelen terdiam di posisi 9 klasemen. Cafe Mechelen hanya mengantongi 10 poin dari 8 pekan Liga Pro Belgia musim ini. Pelatih kepala Cafe Mechelen, Steven De Voer, menganggap wasit yang memimpin pertandingan tadi berat sebelah. Menurut Steven De Voer, wasit terlalu banyak meniup peluit untuk memberikan bola kepada tim tamu. Meski demikian, De Voer juga mengakui kekalahan hari ini karena kesalahan mereka sendiri. Agenda berat di depan Cafe Mechelen membuat tugas sang pelatih makin berat. De Voer tak menyinggung soal kondisi Sandy Walsh yang sempat terluka di lapangan. Namun karena penampilannya yang kurang memuaskan di pekan ini, akankah Sandy Walsh akan kembali dipasang sebagai starter pekan depan? Satgas Anti Mafia Bola resmi dibentuk, Marwarar Sirait tegaskan tanpa biaya PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir resmi memperkenalkan Satgas Anti Mafia Bola. Tim independen ini diketuai oleh Marwarar Sirait dan tidak dibiayai oleh PSSI. Adapun Erick Thohir mengenalkan Marwarar Sirait sebagai Ketua Satgas Independen Anti Mafia Bola. Satuan tugas itu beranggotakan nama-nama seperti Najwa Shihab, Akmal Marhali, dan Ardan Adi Perdana. Marwarar Sirait menjelaskan untuk modal awal Satgas Independen Anti Mafia Bola ini berjumlah sekira 1 miliar. Menariknya, lelaki yang juga politisi itu menolak dibiayai oleh PSSI. Ia mengatakan biaya 1 miliar akan dibiayai salah satu perusahaannya. Namun, Marwarar tidak menyebut perusahaan tersebut. Mengingat ini adalah tim independen. Kami dengan rendah hati tentu pembiayaan operasional sebagai biaya awal 1 miliar yang berasal dari perusahaan saya, kata Marwarar saat ditemui di Menara Dana Reksa. Supaya kami betul-betul tidak dibiayai oleh PSSI. Agar kami juga bisa berjalan dengan baik, kami akan melaporkan juga pengeluaran. Kalau memang ada yang percaya sama tim ini untuk bekerja, tentu ada dukungan dari masyarakat, terangnya. Marwarar mengaku pihaknya terbuka andai ada masyarakat mendukung Satgas Anti Mafia Bola. Termasuk juga soal pembiayaan untuk kebutuhan operasional tim. Kalau masyarakat ingin mendukung misalnya untuk membiayai audit independen, apakah boleh? Boleh, saksinya semua, supaya betul-betul tim ini independen dari pembiayaan, terang Arya. Operasional dari saya. Tentu kalau rapat-rapat kan ada makan. Kunjungan ke daerah perlu tiket pesawat. Kami mau independen. Bagaimana mau independen jika uangnya dari PSSI? Supaya bisa dipercaya masyarakat. Nanti dijelaskan ke publik uangnya dari siapa, pungkasnya. Tiga pemain keturunan timnas Indonesia U17 yang dibawa Bima Sakti TC di Jerman. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, turut menyertakan 3 pemain keturunan dalam pemusatan latihan alias TC jangka panjang di Jerman, guna menyambut Piala Dunia U17 2023. Setidaknya hanya ada 3 nama pemain keturunan dari total 28 pemain yang memperkuat skuad timnas Indonesia U17 pada pemusatan latihan di Jerman ini. Dari semuanya, hanya 2 nama yang terbilang baru. Hal ini berarti sudah ada 7 pemain diaspora yang tak mampu mencuri hati Bima Sakti. Yang terbaru ada Aaron Sweetla yang dicoret dari daftar pemain. Dia menyusul nama-nama lainnya seperti Mahesa Akayanto, Madrid Augusta, Staffan Kabil Horito, Irok Arungbumi Sanders, Altaf Fawaz Khan, hingga Aaron Nathan Ang.
Berikut deretan pemain keturunan timnas Indonesia U17 yang dibawa Bima Sakti untuk mengikuti TC di Jerman. 1. Jida Bin. Salah satu pemain keturunan yang sudah lama memperkuat timnas Indonesia U17 ialah Jida Bin. Dia merupakan pesepak bola yang punya darah keturunan Korea Selatan dari ayah kandungnya. Sebelum berangkat TC ke Jerman, Jida Bin memang sudah lama jadi andalan Bima Sakti. Dia merupakan pemain yang ikut membantu timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022 di Yogyakarta. Pemain jebolan ASIOP Football Academy ini juga membantu timnas Indonesia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang berlangsung di Jakarta. 2. Mauri Ananda Yves Ramli Simon. Proses yang dilewati oleh Mauri Ananda Yves untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 memang berlangsung panjang dan melalui jalan yang berliku. Sebab dia harus mengawali perjuangannya dari Bali. Mauri Ananda Yves menjadi salah satu pemain yang lolos seleksi dari 12 kota. Dia saat itu terjaring proses seleksi di Pulau Dewata. Pada saat itu terdapat 72 nama yang ikut, tapi hanya 10 yang lolos ke tahap nasional. Selama ini Mauri Ananda Yves berlatih bersama Bali United Youth. Dengan kata lain, pemain ini mendapatkan tempaan khusus dari legenda asal Pulau Dewata, Imade Pasek Wijaya. 3. Wilbert Jardim. Yang terakhir, pemain diaspora lainnya yang punya potensi luar biasa untuk membantu timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 ialah Wilbert Jardim. Saat ini pesepak bola yang lahir di Brasil itu usianya masih 16 tahun. Wilbert Jardim diketahui memiliki keturunan Indonesia-Brasil. Darah Brasil diperoleh dari ayahnya yang berasal dari sana, sedangkan ibunya disebut-sebut berasal dari Indonesia. Menarik untuk dinantikan darah negeri Samba dari pesepak bola ini bersama timnas U17.